Awalnya idenya dari anak ini, katanya bilang pengen dong bikin lagu buat hadiah ulang tahunnya, karena kalau kasih bareng biasa-biasa aja, tapi dia pengen ngasih sesuatu yang berkesan. Bercerita Yang personal dulu. ya? Ya, benar, yang personal. Ya, contohnya kayak yang suka marah-marah, cucu Kiang gak ada kecuali Caca. Hai, aku Caca, ibu dan Cacanya ngambek, cucumu yang paling galak. Nah, cuma nggak usah ditanya, kalian cari dimanapun itu ada buktinya semua. Pikirkan sekali lagi kata-kata muda di anak muda ya. Don't you see what's next? 'Cause things have gone right for once. Every feeling, bringing up things from my past, but I've grown now. They say some things were always meant to be. I won't let you go. You're my everything. My everything. Jadi guys, bulan Agustus yang kemarin itu Kiang ulang tahun. Nah, terus kita semua berunding pengen kasih kado apa yang terbaik dan akan selalu bisa diingat sampai kapan aja. Sampai akhirnya aku kepikiran dan adik-adik dan kakak-kakak yang lain pengen bikin lagu buat Kiang. Karena Kiang kan penyanyi, terus Kiang biasanya lagunya didengerin orang-orang. Sekarang kita pengen bikin sesuatu yang bisa Kiang dengerin gitu dan nikmatin. Ini aku mau invite seseorang yang membuat lagu untuk Kiang. Jadi kan sebentar lagi kalian akan dengerin lagunya. Nah, kita ngobrol dulu sama yang bikin lagunya. Iya, sini Sakib, Abdullah Sakib. Kamu dulu. Sama Kenji ya, sama Kenji penulis lagu. Halo guys, nama aku Sakib, aku penyanyi. Doakan Asik. tahun depan segera liris lagu-lagunya. Ditunggu ya. Rilis. Aku nih, Kenji ini adalah salah satu penulis dari lagu ini ya. Dia inspiratif juga. Bener. Nanti Pokoknya kita undang lagi ya, nanti kita panggil lagi. Kita ngobrol sama Sakib dulu. Oke, halo Kak Sakib, halo saya Kak Zara. Zara, saya Sakib. Jadi gimana awalnya lagu ini bisa terbentuk dan jadi sampai bikin semuanya nangis? Oke, kita agak nyantai aja ceritanya ya, kayak bercerita sama temen, oke? Karena gue nggak bisa kalau bercerita kayak... Oh, lu gak bisa? Gue gak bisa banget nih. Jadi gini, awalnya itu dihamin berapa sebelum Kiang ulang tahun ya? Sebenarnya kita itu niat bikin lagunya udah ada dari seminggu. Iya, seminggu sebelum. Seminggu sebelum ulang tahun Kiang. Jadi Kiang itu ulang tahun pada tanggal 13 Agustus. Benar banget. Itu mulai muncul idenya di situ. Awalnya idenya dari anak ini, katanya bilang, pengen dong bikin lagu buat Kiang untuk hadiah ulang tahunnya, karena kalau kasih bareng biasa-biasa aja, tapi dia pengen ngasih sesuatu yang berkesan. Terus akhirnya kita kan bingung, aku juga sebenarnya nggak terlalu jago-jago banget buat lagunya, jadi berdiskusi lah. Akhirnya kita dapetin cara terbaiknya adalah menulis. Dimulai dari kamu menulis. Jadi kita tuh karena bingung mau tulis tentang apa, jadi kita tulis dulu di satu kertas awalnya. Dari cucu-cucu Kiang, ada dari aku, Caca, Kinan, Kenji, dan cucu-cucu yang lain juga. Menulis kayak apa sih hal yang identik dengan Kiang. Nah, dia describe-in tuh sejelas-jelas mungkin di kertas. Pun kayak Caca, Kinan, Kenji semua pada nulis, nanti ada videonya kan. Nah, beres itu kita pilih-pilih dan kata-kata yang memang paling identik dari Kiang. Aku tuh niatnya gara-gara dia ngomong, jadi aku berniat kalau orang yang dengar lagunya, terutama keluarganya dia sendiri, ketika denger lirik-liriknya tuh kayak iya banget. Pengennya dapetnya kesan itu ya pas lagunya didengar. Bener, relate. Jadi makanya aku mencoba buat jadi POV sebagai cucunya kalau ngelihat Kiang tuh seperti apa. Katanya suka bagi-bagi uang, terus kesabuga, beli kupat tahu gitu. Oke, kita lanjut ke prosesnya berarti. Ya. Seminggu sebelum dia bilang kayak tolong dong bikinin lagu gini. Akhirnya aku suruh tadi untuk bikin Liriknya dulu. Iya, nada-nada lirik dulu. Beres itu kita di sini nih posisinya. Di meja makan. Pipu cari-cari
kata-kata. Pokoknya Caca juga ke bawah semua. Kinan, Kinan pada nulis semua. Habis itu aku belum dapat nadanya kan di situ. Kamu pulang dulu, terus kamu kesini lagi. Kita nulis dulu nih di sini sampai Akib ketiduran. Iya, bener. Nulis sambil ngebayangin, dia nanya juga kamu tuh mood lagunya pengen apa, coba kasih 3 lagu gitu. Waktu itu ada beberapa lagu lah referensi sampai akhirnya H-1 karena Akibnya sibuk juga. Jadi dia belum sempat waktu itu untuk bikin lagunya lah. Bener. Baru sedikit banget ya. Sampai akhirnya dia begadang sampai hari H. Terus jadi lagunya. Malam-malam kita rekaman semua cucu-cucu Kiang yang bisa hadir rekaman karena acara ulang tahunnya besok gitu. Bener. Tanggal 12 Agustus kita rekaman lagunya di studionya Akib. Itu yang apa namanya? Misbah jadi operator. Misbah tuh adik gue, jadi dia yang ngoperatorinnya. Nah sebelumnya aku pengen cerita dong, kenapa waktu itu nggak jadi malah H-1. Coba boleh silakan. Nah jadi aku tuh sebenarnya lagi sibuk, lagi ada kerjaan juga yang dimana ada deadline-nya. Pada saat itu aku kira nggak akan jadi yang kamu tuh apa kayak acara villa-villa gitu tuh. Aku kira nggak jadi awalnya. Cuman waktu ternyata kamu jadi mau bilang jadi ke Bandung, oh berarti jadi ternyata. Makanya di malam itu aku kayak harus jadi harus jadi. Karena sebelumnya aku belum pernah bikin lagu untuk orang, belum pernah jadi POV-nya orang. Makanya jujur agak kesulitan. Cuman setelah kamu tulisin banyak poin-poinnya baru aku mulai bisa buat. Kira-kira apa sih yang kamu bayangin sampai lagunya itu bisa jadi sesuai ekspektasi orang-orang yang denger? Oke, jadi pas denger lagu buat Kiang gitu. Jadi pertama aku tanya-tanya dulu nih ke Pipu, ke Caca, ke Kinan, Kenji, gimana sih sosok Kiang di mata mereka. Dan rata-rata semua pada bilang Kiang itu sosok pelindung. Jadi ketika mereka lagi dimarahin sama mama papa, dia semua lari ke Kiang jadi pelindung. Terus suka ngasih uang tanpa ketahuan yang lain. Terus selalu nunggu di ruang tamu. Suka duduk di ruang tamu? Ya, maksudnya suka duduk di ruang tamu. Jadi aku mencoba buat gimana rasanya kalau aku jadi cucunya Kiang gitu, dengan sosok Kiang yang baik, dengan sosok Kiang yang mungkin tegas, cuman ada sisi baiknya gitu. Sisi baik tapi ada sisi tegasnya. Jadi aku mencoba buat fit in ke jadi cucunya Kiang. Itu sih. Karena aku belum pernah ngerasain punya kakek, makanya jujur agak susah. Karena kakek aku udah nggak ada semenjak aku lahir juga udah nggak ada. Jadi gimana, bukan sombong, masa orang meninggal sombong. Bingung ya kamu mencari rasanya ya. Rasanya gimana? Soalnya bikin lagunya pakai hati ya. Asik. Tunggu dulu, disclaimer sebelumnya, cucu Kiang itu bukan cuma 4, bukan cuma Caca, Pipu, Kiran, Kenji, bukan. Masih ada Teh Gilik, Nanet, dan Hanan sebenarnya. Tapi pada saat itu karena yang ada di Jakartanya dan di rumah ini ya kondisi lah saat itu karena dadakan juga. Jadi yang lainnya paling by WhatsApp aja gitu. Benar. Yang rekaman itu ada harusnya itu ada Caca, Kinan, Kenji, aku, Hanan, Nanet, Teh Gili. Harusnya tuh 7-7-nya. Tapi Teh Gili berhalangan hadir karena di Jakarta, kita rekamannya di Bandung. Terus adik-adik semua ada. Nah, yang satu nih, kita tuh siapa sih? Kira-kira oh iya Caca. Jadi Caca itu harusnya hadir ya pada malam itu, tapi ada kesalahan teknis, jadi dia nggak bisa datang. Dan makanya di lagunya kenapa diwakilkan dengan aku. Kita masuk ke rekaman ya. Boleh. Jadi di rekaman ini banyak beberapa lirik yang diganti. Jadi di lagu ini aku pengen Kiang sebagai pendengar atau sebagai yang ditujunya nih pengen ngerasain kayak oh ternyata cucu-cucu aku nih peka loh sama apa yang aku lakukan di tiap harinya, di tiap minggunya, ke hal-hal kecil dari itu. Pengen kayak Kiang tuh merasa bahwa Kiang tuh disayangi oleh semua cucu-cucunya. Aku pengen ngasih itu di tiap masing-masing orangnya mempunyai lirik bercerita yang personal, dulu. Ya, benar yang personal. Ya, contohnya kayak yang suka marah-marah cucu Kiang gak ada kecuali Caca. Makanya kenapa itu liriknya. Yang paling ganteng Kenji itu keinginan dia sendiri. Kinan itu keinginan dia sendiri. Dari cucu pertama ya. Lirik pertamanya tuh apa sih? Hai aku Gili. Cucumu pertama kali. Teh Gili adalah cucu pertamanya Kiang, anak dari Babe. Sekarang udah menikah berarti ya Teh Gili. Sekarang sudah menikah. Terus yang kedua, Hai aku Caca, cucumu yang paling galak. Nah itu mah nggak usah ditanya, kalian cari dimanapun itu ada buktinya semua. Pikirkan sekali lagi kata-kata muda di anak muda ya. Nggak apa-apa, dia mungkin belum sadar. Hai ini Pipu yang selalu kau bilang jaga dirimu. Jadi
kenapa kamu bisa nulis itu? Coba. Jadi gini, dari dulu itu Kiang selalu bilang yang penting jaga diri kamu, utamain jaga diri kamu itu nomor 1. Nah selalu gitu kan. Terus terakhir ketemu Kiang sebelum nulis tuh, Kiang tuh ngomong, Pip sini Kiang mau ngomong apa, kamu tuh harus inget ya, harus jaga diri kamu. Jadi selalu itu yang Kiang omongin ke aku, dan makanya mungkin kata-kata itu sangat membekas mungkin di kamu ya. Iya sebenarnya banyak. Oke. Terus hai aku Nanet yang cantik ya, cucumu yang paling, oh iya benar itu Dek. Gimana? cucumu yang paling Centil centil menawan. menawan. Nah itu keinginan Nanet sendiri. Jadi sebenarnya bukan itu liriknya, waktu itu dibikinin yang lain sama Akif. Bener. Terus Nanet bilang, aku boleh nggak centil aja? Katanya boleh, dia pengen centil. Jadi lanjut ke Hanan itu adiknya Nanet. Dia nggak mau panjang-panjang, jadi dia memilih untuk gitu aja katanya. Aku Hanan. Kinan dulu dong. Oh iya Kinan, kelewat. Kinan ganteng, Kenji dia tinggi-tinggi. Baru terakhir, lah udah habis cucunya. Udah habis. Tadi nggak berurutan sih soalnya. Ya. Jadi ya begitulah. Terus yang lucunya adalah adik-adik nih semuanya semangat banget selama rekaman dan sangat bisa diajak berdiskusi. Ini maunya dibikin gimana nih? Kira-kira ini sautannya apa nih? Makanya mungkin jadinya bagus. Benar. Sampai jam berapa kita rekaman? Kita sampai jam 2 lah itu. Yang dua ketigaan lah. Enggak, kalau kita semua nih adik-adik itu rekamannya hanya sampai jam 1 atau jam 2-an, terus mereka pulang. Kita lanjut sampai malam, sampai pagi. Iya, sampai pagi. Sampai kalau aku sampai jam 4-an aku pulang, sakit, lanjut nggak tidur itu dia. Iya, karena siangnya mau didengerin. Biar pun jadi didengerin malam. Nah, jadi mungkin segitu aja ngobrolnya. Aku nggak mau kasih tahu ceritanya terlalu banyak, biar kalian nonton nanti di video berikut ini. Oke? Jadi makasih ya udah bantuin bikin lagu buat Kiang. Makasih juga. Hai aku Gili, cucumu pertama kali. Hai aku Caca, ibu dan Cacanya ngambek, cucumu yang paling galak. Hai ini Pipu, yang selalu kau bilang jaga dirimu. Terima kasih ku ucapkan padamu atas semua cinta yang kau berikan untukku. Selalu beri rambu-rambu candamu, hidup dalam tubuhku, kau selalu buatku rindu. Hai aku Kinan, cucumu yang paling tampan. Hai aku Kenji, katamu kenapa ku tak tinggi-tinggi. Hai aku Nani, aku Hanan, cucumu yang paling centil menawan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas semua cinta yang kau berikan untukku. Selalu beriku rambu-rambu candamu, hidup dalam tubuhku, kau selalu buatku rindu. HP jadul piyama abu duduk di ruang tamu, menunggu kami untuk berikan uang saku. Rambut panjang, rompi biru, itulah ciri khasmu. Ku selalu mengingat semua tentang dirimu. Adikku sayang. Satu, orangnya bodor, baik. Tukang heureuy. Papa orang yang paling santai. Salah satu orang yang bisa melihat permasalahan apapun dari sudut pandang bercanda. Orangnya realistis sih, tidak memandang orang tuh dari status, dari
harta. Suka ngajak jajan, suka ngajak olahraga. Terus kalau baru bangun teh suka ngajakin jalan pagi sambil beli lontong kari. Cuman kadang-kadang bercandanya itu kebikin panik tapi lucu. Kiang nggak pernah marah sama anak-anak, lebih ke ngasih wejangan tapi tegas, tapi nggak pernah marah kalau sama anak-anak. Nggak pelit orangnya. Terus kalau semisal minta apa-apa langsung dikasih. Misal minta barang lumayan harganya lumayan mahal, dia nggak nawar, langsung bungkus gitu kan. Itu udah pasti humoris dan jahil banget. Sangat sayang sama semua anak dan cucunya sih, nggak pernah lupa, nggak pernah ada yang kelewat. Kayak kalau mau beliin makanan, barang, ngasih perhatian tuh semuanya dapat rata. Kiang itu orang yang sangat humble. Semua orang tahu Kiang. Kalau setiap jalan sama Kiang pasti semua orang disapa. Jadi senyumannya itu bikin orang senyum juga. Jangan lupa sholat, selalu kalau itu mah. Jangan tinggalin sholat. Kalau bisa sering-sering telepon, biar nggak legitan. Jangan suka ngilang, tetap komunikasi. Gitu aja. Apa semuanya favorit ya kalau ketemu dia ya? Iya. Semuanya favorit. Mungkin karena kita jarang ketemu. Dia itu random soalnya. Random orangnya. Jadi karena kita jarang ketemu, jadi begitu ketemu itu dari pembicaraan, dari sikap, dari tingkah laku, dari aktivitas semuanya sih menurut kita favorit ya. Jalan pagi hanya untuk beli lontong kari, banyak deh ya. Sering nganter ke terapi, sering nganter jalan, cuman hebat aja kalau Kiang tuh kayaknya staminanya nggak pernah habis. Saat-saat kalau Bimbo sama anak-anaknya kumpul, dulu suka nginep kemana gitu, yang jauh, 3 keluarga. Itu sampai hari ini masih keinget dan papa bahkan berusaha untuk mengulangi itu. Dikasih catatan kumpulan doa dan zikir. Doa kalau anak sakit ini, doa biar anak soleh ini, doa buat rezeki ini. Dan itu masih aku pakai sampai hari ini, si buku coklat itu. Kalau dijemput ke sekolah sama si Kiang itu teh gue malu. Bukan malu, kuma orang dibully anjir. Kalau Kiang nggak, dia pakai bahkan turun nunggu depan kelas, jadi belum bubat teh udah yang paling seneng tuh kalau nemenin Kiang kalau lagi ngamen sih. Sampai sekarang sih kalau Kiang nyanyi itu bener-bener yang buat jantungnya berdetak kenceng gitu. Bagus gitu suara Kiang. Setiap abis dari gazebo teh nyari kupat tahu keliling di gazebo, terus abis itu nyari jajanan. Suka bercanda sih kalau Kiang. Kadang sih dikritikin. Paling selain dikritikin sih cuman bercandanya kayak dari lewat omongan, tapi omongannya yang gitu-gitu aja. Waktu lagi di rumah temennya Kiang, terus diajakin makan-makan bareng. Aku waktu itu masih lapar. Kiang juga masih lapar, tapi makannya dikasih ke aku. Ketika aku lagi kena masalah di tahun 2020, Kiang datang ke Jakarta. Tapi Kiang gak marah sama sekali, ngajak aku ngobrol di ruang tamu berdua. Terus cuma bilang, udah gak apa-apa, semuanya pasti lewat. Kiang tahu kamu anak baik, kamu gak kayak gitu. Tunjukin aja ke Kiang aja gitu. Paling suka kalau pagi-pagi diajak jalan ke gazebo, biasanya sama Kenji ya, sama Kinan. Terus pulangnya beli lontong kare atau kupat tahu buat niang di rumah. Itu sih. Kalau yang nggak pernah lupa itu obrolan di ruang tamu sama Kiang. Itu kalau udah di ruang tamu tuh artinya udah serius ngobrolnya. Bisa Kiang kasih wejangan, kasih doa, atau kadang Kiang mau cerita aja gitu. Jadi ruang tamu tuh sangat spesial sih sama Kiang. Oh, momen favorit aku kalau si Niang ulang tahun. Kalau dia ulang tahun itu sehari sebelum si Niang ulang tahun tuh pasti rusuh. Ini ada uang, kamu beli bunga, beli kue, beli makanan buat besok. Si Niang kan mau ulang tahun. Iya, siap. Itu tiap tahun selalu kayak gitu. Sehat terus ke depannya. Jaga ringkas lah. Selalu sehat, selalu
berkarya, pokoknya menjadi panutan buat keluarga, buat juga semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi semakin baik, kembali ke seperti semula lagi. Selain diberikan sisa usia yang barokah, bisa menikmati masa-masa ini tuh dengan meng-create momen-momen terbaik sama Niang, sama anak, sama cucu. Mudah-mudahan kesehatannya terus membaik, penyakitnya diangkat. Kalau dari aku mah cuman pengen papa teh sehat, happy, sama. Ya pokoknya mah jangan ada yang jelek-jelek. Pengennya sih Kiang itu udah nggak keluar lagi sih, udah nggak umur segini nikmati hidup lah sama anak, sama cucu. Ya kalau bisa ada yang ngasih cicit cepetan ya, monggo. Selalu bahagia, semakin cinta sama Niang, semakin kuat. Pokoknya jangan pernah lupa sama cucu-cucunya. Semoga Kiang makin lucu, Kiang makin keren, happy dan sehat selalu. Makin bucin sama Niang, semoga dimanapun Kiang berada, Kiang selalu nyaman, selalu aman, dan selalu kenyang perutnya. Terus selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama Kiang. Terus panjang umur lah ya kalau bisa. Amin. Terus semoga makin ganteng, makin pede. Semoga Kiang jadi lebih sehat, cepat sembuh dari sakitnya, terus bisa jalan pagi lagi. Cepat sembuh, panjang umur, juga sehat-sehat selalu. Bisa makan-makan bareng lagi, sama bisa ajak olahraga yang lain. Semoga selalu sehat, bahagia dengan keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tambah umur, tambah segalanya yang baik. Semoga bertambah sehat yang seriat. Oke. Ya tahu lah, maksudnya tambah cakep. Iyalah, cium dulu. Niang, sini, cium. Semoga selalu sehat, bahagia, selalu mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah tua istrinya, makin sadar bahwa suaminya tambah tua juga, tapi makin soleh dan makin beriman. Amin. Selamat ulang tahun juga buat Niang. Semoga makin tua, makin baik sama Kiang. Makin sayang. Ya, segitu dulu juga ya. Nanti, soalnya kalau ngomong rada jelek di sini, nanti di rumah marah.